A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sama-sama beriman bahwasanya surga itu ada dan neraka juga ada. Islam mengajarkan kita fair, adil, proporsional kalau bahasanya. Jadi ada surga, ada neraka. Tapi itu bukan tujuan. Kalau surga dan neraka jadi tujuan, nanti kita tidak ngerti apa yang sebenarnya Allah mau. Apa yang saya mau sampaikan kurang lebih 10 menit ke depan, yang dilanjutkan sama Ustaz. Abang kakak lihat ya, tadi di Al-Kahfi ayat 100. Ini ayatnya antik sekali, gampang mengingatnya. 18:100. Wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirina 'arda. Nanti ada yang namanya neraka, dan neraka paling buruk namanya jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan pernah Bang Kakak bercita-cita tidak apa-apalah transit di neraka gitu. Itu kalimat sombong. Jangan. Minta yang baik-baik. Ya Allah, wafatkan saya husnul khotimah, kasih saya surga yang terbaik. Minta Firdaus, surga Firdaus. Wa aradna jahannama yauma idzil lil kafirina 'arda. Kami perlihatkan neraka jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang-orang kafir. Siapa yang dimaksud Allah? Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an zikri. Pertama kali yang dibantai, yang diingatkan Allah adalah tentang mata. Kenapa mata? Nih abang angkat gini semuanya. Ini gini. Dah. Terus pelan-pelan tempelkan 2 jari ini ke sini. Nampak tak? Bisa lihat sesuatu? Langsung hilang loh. Dunia seisi-isinya nih langsung hilang hanya dengan 2 jari ya. Apa yang saya mau sampaikan, abang kakak, berapa banyak nikmat yang Allah kasih ke kita hilang, lupa, hanya karena 1-2 masalah. Kalau nikmat yang Allah beri bertahun-tahun bisa dilupakan oleh seorang abdun atau seorang hamba, apalagi nikmat yang diberikan oleh manusia kepada manusia yang lain. Jadi abang jangan baper kalau ada orang udah abang tolong terus dia berkhianat gitu. Sedangkan sama Allah aja dia lupakan. Apalagi cuma sama kita, la ilaha illallah. Di situ kita belajar ikhlas, di situ kita belajar berharap sama berharap sama Allah. Jawab lagi, 1, 2, 3. Gimana ngilangkan dunia nih? Tutup. Maka Allah bilang alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in. Fi ghita'in ini ketutup saja. Kalau gitu tunanetra kena dong. Enggak, yang Allah bilang fi ghita'in an dzikri. Wa kanu la yastati'una sam'a. Ini belum bicara hati ya Bang Kakak, baru bicara mata dan telinga. Makanya ada kalimat mata buta, telinga peka. Apa? Ada orang di sekeliling kita yang perlu support, kita pura-pura tak tahu. Giliran kita punya masalah, kita seolah-olah yang paling susah. Ini bengak-bengak ubi namanya, apa? Ya, kalau bahasa Inggrisnya bengak-bengak kasafa gitu lah.
Kau bukan satu-satunya orang yang bermasalah. Kau bukan satu-satunya orang yang punya kesusahan. Sesusah-susahnya kita, Kakak, ada orang yang jauh lebih susah. Makanya pertama buka mata, buka telinga. Nggak usah dulu bicara hati, belum, jauh benar. Bicara mata ya dulu. Cuman sih mata kita setiap hari ini nengok orang susah? Cuman sih mata kita ini nengok orang yang mungkin punya masalah? Maka Allah bilang, alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri. Jadi tertutup itu bukan tertutup karena tidak ngelihat tunanetra, bukan, tertutup dari melihat ayat-ayat Allah. Baca Quran, tada baca arti, ndak juga ngelihat fenomena alam, ndak. Lihat gempa, lihat orang bangkrut, lihat orang dihinakan Allah dalam waktu yang singkat. Kok ndak ngambil pelajaran? Kan ndak tahu riba itu haram. Ngapa kok tak ambil pelajaran? Orang kalau punya riba biasanya ngapa di otaknya? Cari pinjaman lagi. Ustaz kan banyak kenal orang kaya. Bisa nggak saya pinjam duit orang kaya itu pakai nama ustaz? Pala kau, coba bilang. Saya bertahun-tahun jaga diri, nggak mau pinjam sama orang. Tiba-tiba ini orang datang. Maka saya bilang, waktu kau ngutang dulu, kau tak bilang-bilang aku. Ngapa pas susah kau lapor ke aku? Fair nggak kira-kira? Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Apa artinya la yastati'una sam'a? Tak bisa dinasihatin. Bebusa lah mulut kita ngasih tahunya, tak dengar dia. Apa telinganya tuli? Enggak, telinganya bisa dengar. Antum tahu di Indonesia ini ada berapa masjid? Hah? Ratusan ribu. Masjid itu pakai teriak aja atau ada soundnya? Ada speakernya. Tujuannya apa sih pakai speaker? Supaya terdengar jelas. Yang datang sholat dengan yang tak datang sholat banyak mana? Ini ciri-ciri KPI-nya penghuni neraka jahanam nggak? Lihat masjid, nggak datang. Dengar azan, nggak datang juga. Masuk nggak kategorinya? Masuk Pak Eko. Nggak usah bicara hati dulu, bicara dengar dan lihat. Ada orang susah, ya kan? Apa dia bilang? Oh, bukan urusan aku. Maka begitu dia susah, apa kata Allah? Bukan urusan aku. Mampuslah kau dengan kesusahanmu. Maka pas saya tadi baca tuh, seram sekali ayat ini. Biasanya tuh selalu 3 yang disebut, mata, telinga, hati. Tapi hari ini Allah bilang, nggak usah dulu sampai hati, nggak tembus sampai ke hati, sampai mata aja dulu. Nah, kemarin saya bahaskan, agama hari ini untung rugi. Kalau menguntungkan itu halal, kalau merugikan langsung haram. Marginal, kalau ada margin baru kena. Ayah bunda abang kakak yang dirahmati Allah, alladzina kanat a'yunum fi ghita'in an dzikri, juga termasuk fi ghita'in an dzikrin ni'mah. Saya pun masih belajar sama kakak untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur. Karena kadang-kadang 1-2 masalah membuat semua nikmat langsung hilang. Coba. Nih, enggak percaya. Abang kakak lihat ini. Anggap ini warna hitam ya. Backgroundnya itu putih, titiknya hitam. Nengok apa abang kakak? Orang akan bilang, ya tadi kan saya bilang dibalik nih. Titik hitam ayaman di atas kertas putih. Mana yang lebih dominan? Nampak titik hitamnya atau putihnya? Orang akan bilang titik hitamnya. Padahal itu titik hitam di atas kertas
putih. Maka firitoin an dzikri itu juga sama. Dia bilang gini, ya Allah di mana engkau, ngapa tidak datang? Padahal Allah kasih dia sehat, bisa nafas pakai oksigen. Saya dulu tuh didorong sama guru saya tuh, disuruh pergi ke rumah sakit kelas 3, yang suaminya di atas, mohon maaf sambung air kencingnya, istrinya tuh tidur di bawah kasurnya itu supaya hemat budget. Sisa makan suami itu yang dimakan sama si istri. Tahu antum nasi yang sudah kering, lauk yang sudah setengah basi, nah itulah yang dimakan sama istri. Jadi suaminya di situ, istrinya tuh di bawahnya tuh, di bawah kasurnya, sambil ngegendong anak kecil, mohon maaf ya, kotor lusuh udah beringos-ringos anak kecilnya tuh. Saya bilang ya Allah susah hidup aku memang, tapi ada yang jauh lebih susah. Makanya hari ini saya mau ngasih satu poin. Apa? Temukan pembanding. Cemana ya cara membandingkan hidup yang benar? Akhirat lihat ke atas. Coba bilang. Kok ada ya orang bisa tahajud 2:30 tuh ya? Aku komat baru bangun. Ada orang 2:30 tuh udah tahajud, udah mandi, udah bersih, udah wangi, udah zikir, udah nangis-nangis, udah baca Quran sekian lembar. Cemburu sekali. Akhirat lihat ke atas. Dunia lihat ke bawah. Nanti muncul bahagianya. Jangan terbalik. Akhirat lihat ke bawah, dunia lihat ke atas. Bang, ngapa bang gak istighfar bang? Fir'aun lebih banyak dosanya Ustaz. Fir'aun benchmarkingnya. Ayo, temukan pembanding. Akhirat lihat ke atas, dunia lihat ke bawah. Kenapa ada budak kecil umurnya baru 15 tahun kok baca Qur'annya fasih sekali, hafalan Qur'annya lebih banyak dari saya? Malu kita. Nah itu namanya nengok akhirat lihat ke atas tuh. Kok bisa si abang itu adalah kaya, ganteng, zikir tak lepas, sekali sedekah 1 miliar. Aku nih kota amal lewat pura-pura tidur masih. Khutbah Jumat jarang dengar, paling dengar tuh barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Ada orang kaya raya, sedekahnya banyak, ke masjidnya istiqomah, sholat sunat fajarnya tidak pernah lepas. Jangankan masjidnya, sholat sunat fajarnya, sholat sunat qobliyahnya, qobliyah subuhnya tidak pernah lepas. Dalam kondisi sudah ganteng, sudah wangi, sudah bersih. Yang paling parah dan menyebalkan itu kalau ada orang datang begini, Ustadz, ini masalah saya ini begini. Apa salah saya Ustadz ya? What? Ayo, apa salahnya? Salahnya adalah dia tidak tahu kalau dia salah. Itulah masalah paling besarnya. Itu kalau malaikat yang turun tuh mungkin bukan Mikail, malaikat maut ya. Dah, akhirat lihat, dunia lihat. Jangan salah lihat. Maka alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Kalau mata sudah buta, maka telinga jadi peka. Ini bahasa Melayu ya. Kalau mata sudah buta, telinga jadi peka. Kalau mata udah tidak bisa lihat, telinga pasti tidak bisa dengar. Semoga Allah hidupkan mata kita bisa melihat. Nah, mumpung hari Jumat dan masih ada kesempatan, saya izin ya ngajak abang kakak untuk lagi men-share yang ada di YouTube. Silakan lihat yang ada di YouTube. Jadi ada
ada ajakan untuk beramal soleh, saya mau ngajak abang, enggak ngajak nyumbang ya, kecil benar kalau abang kakak saya ajak untuk nyumbang. Saya mau ngajak abang bantu share ini aja hari Jumatnya. Ada hamba Allah istimewa yang selama ini berpuluh-puluh tahun menjadi orang yang membesarkan agama Allah, tapi tidak nampak di mata kita, tidak kelihatan. Orang-orang ini yang dulu waktu Covid, waktu menguburkan jenazah itu dilemparin duit 10.000 untuk 4 orang dan tidak mau diajak salaman. Saya mendidih dengar itu, rasanya pengen ketemu gitu, pengen saya kuburkan sekalian orang yang lempar itu sama yang keluarganya gitu. Ini orang-orang yang selama ini ya cuma di telepon pas saat membutuhkan. Saya mau ngajak abang kakak, yuk kita share konten ini. Saya tidak minta duit, dia takut nanti abang kakak ngajak bantu share aja. Jadi ini kemarin 5 orang yang Allah izinkan berangkat tahun lalu. Sebelumnya Masya Allah, ini ustadz-ustadz orang-orang yang memang selama ini ngajar ngaji, jangankan umroh ya, naik pesawat ya tak pernah gitu. Salah satunya tuh Bu Eliana tuh, kalau nengok videonya ya Allah. Nah saya mau ngajak abang kakak bantu share hari Jumat. Kan kata Rasulullah, mandalla alal khair falahu mithlu ajri fa'ili. Ini ajakan untuk kita semuanya. Saya pengen mudah-mudahan abang kakak ayah bunda berkenan gitu untuk men-share kebaikan ini. Guru-guru ngaji kampung ini, tukang gali kubur ini, pemandi jenazah ini, ya kan, itu orang-orang antik ya. Antik itu karena tidak pernah minta-minta. Antik itu karena tidak pernah nyebut-nyebut. Antik itu karena mereka istiqomah berpuluh-puluh tahun. Nah maka nanti saya pengen ngajak juga abang kakak, mudah-mudahan bisa sama-sama berangkat sama mereka gitu ya. Ngelihat bagaimana orang-orang, dan saya bilang memberangkatkan mereka nih anggap kayak kita ngasih beasiswa studi tour. Nah mereka selama ini cerita tentang Nabi Muhammad sama murid-muridnya, kan guru ngaji kampung, tukang gali kubur, mandi jenazah. Nah mereka kan tidak pernah lihat Ka'bah. Nah, anggaplah mereka ngelihat Ka'bah ini, mudah-mudahan jadi wasilah mereka semakin semangat ngajar ngaji. Dan mudah-mudahan abang kakak kita jadi wasilah kebahagiaan orang, Allah bahagiakan kita. Karena saya masih pegang teguh prinsip, kalau kita mau ditolong sama Allah, kita harus tolong dulu orang lain. Dulu saya kena ketawakan, padahal itu ayat Quran, iya kan? Apa Allah bilang? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Abang kakak, saya izin pamit. Jazakumullah khair. Karena hari ini hari Jumat, sudah panjang dari mulai sujud tilawah, habis itu Al-Kahfi, nanti SMK-nya panjang, abang kakak muntah-muntah hari Jumat ini. Dah, itu dulu. Apa? Itu dulu. Nanti yang di Bandung, insya Allah kita ketemu tanggal 13 ya. Jadi ini insya Allah kalau yang ini berangkatnya tanggal 22. Para guru ngaji kampung ini, saya minta doa, minta ridho dari abang kakak. Insya Allah saya juga ikut mengawal, membersamai. Semoga Allah mudahkan, Allah ridhoi, Allah berkahi, dan kita bisa memberangkatkan banyak lagi hamba-hamba Allah istimewa, para guru ngaji kampung, tukang gali kubur, pemandi jenazah, penjaga kuburan, dan orang-orang ini yang selama ini ada di sekitar kita tapi tidak nampak. Saya tidak tahu apakah kita yang tidak nampak atau memang mata kita yang buta. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah bukakan mata kita, bukakan telinga kita untuk bisa mendengar yang benar, untuk bisa melihat yang benar. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, mudah-mudahan Allah bukakan untuk kita semuanya pintu-pintu rezeki baru yang banyak, yang halal, yang berkah, tanpa bermaksiat kepada Allah. Apa? Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rezeki baru yang banyak, yang halal, yang berkah, tanpa bermaksiat pada Allah. Ini saya tambahkan doa satu lagi, mau dijasakan doa lagi?
Ya, ikut saya. Ya Allah, jadikanlah saya, orang-orang sekitar saya, anak cucu keturunan selama-lamanya jadi orang yang paling banyak berzakat, paling banyak berinfak, paling banyak berwakaf. Ya Allah, jadikanlah saya, orang-orang sekitar saya, termasuk orang tua itu ya, include ya, anak cucu keturunan selama-lamanya jadi orang yang paling banyak berzakat, banyak berinfak, banyak berwakaf. Al-Fatihah. Amin, Allahumma amin. Jazakumullah khair. Nanti tolong Ustaz Adam melanjutkan sebentar, ya. Lanjutkan ini sebentar. Saya pamit dulu. Kasih tahu tentang gimana dan apa kolaborasi antara Baitul Mal, Masjid Kapal sama program, ya. Lanjutkan. Ini namanya Allahumma tembakin gitu. Saya izin pamit sebentar ya, nanti balik sini lagi. Yuk, anda sebentar ya. Saya izin sebentar ya. Sadam, lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ayah bunda kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin sedikit menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ayah Man di hari Jumat yang penuh berkah ini. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Jadi di setiap nabi, mulai dari Nabi Adam sampai dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu punya doa yang diijabah. Jadi punya doa pamungkas, punya doa yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu nabiyyin tasta'jilu da'watuhu. Jadi di setiap nabi itu, selain aku, kata baginda Rasulullah, itu menyegerakan doanya. Contoh, ketika Nabi Nuh, ketika itu beliau dilanda banjir, Allah selamatkan. Makanya ada doa beliau yang terkenal yang saat ini menjadi inspirasi Masjid Kapal Munzalan. Rabbi wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Quran surat berapa, ayat berapa? Al-Mu'minun ayat 29. Nah, cuma gak ada hadiah hari ini. Akhirnya Allah selamatkan, Allah tempatkan di tempat yang terbaik beserta dengan para umatnya ketika itu. Ada lagi Nabi Ibrahim, kuni bardan, Allah selamatkan dari api yang tadinya api itu panas menjadi dingin. Kemudian Nabi Musa Allah selamatkan dari kejaran umat Fir'aun, dari kejaran Fir'aun. Kemudian Nabi Isa pun demikian. Tapi kata baginda Rasulullah, inni ihtaba'tu da'wati syafi'an li ummati yaumil qiyamah. Tapi ketika itu Rasulullah punya satu doa yang Rasulullah simpan doa itu, dan nanti Rasulullah akan
berikan doa itu ketika di yaumil kiamat nanti. Apa doanya? Rasulullah meminta kepada Allah untuk bisa memberikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Maka ayah bunda abang kakak, di hari Jumat ini saya menambahkan sedikit spirit untuk kita bisa memperbanyak sholawat, untuk kita terus meneladani apa yang baginda Rasulullah SAW kerjakan. Saat ini baginda Rasulullah sudah tidak ada. Siapa yang meneruskan perjuangannya? Para ulama. Kita semuanya. Kita punya tenaga, kita punya doa, kita punya harta. Nah, maka dengan HTD tadi, harta, tenaga, doa, kita lanjutkan dakwah baginda Rasulullah SAW. Dan tadi sudah juga dijelaskan oleh Ayah Man ya. Jadi kalau saya balik lagi ke Munzalan ya. Munzalan itu apa sih? Ya, Munzalan itu masjid. Masjid yang bergerak di 4 bidang: kemanusiaan, kepedulian, pendidikan, dan juga kesehatan. Nah, dalam 4 bidang ini, ayah bunda abang kakak, kita banyak kolaborasi. Di antaranya kita kolaborasi dengan ini yang kemarin tadi sudah disampaikan oleh Ayah Man, untuk para haid. Apa itu haid? Kalau ada mustahik, biasanya ada namanya MPC. Kalau Jumat sore di Masjid Kapal Munzalan itu ada namanya MPC, Mustahik Produktif Center. Nah, orang-orang mustahik ini, kalau tadi disampaikan oleh Ahmad, ada berapa masjid di Indonesia? Ada 1 juta kurang lebih. Nah, kita ada namanya program Mustahik Produktif Center. Nah, Mustahik Produktif Center ini semua kegiatannya itu ada di masjid. Maka setiap sore hari Jumat ya, tapi di beberapa tempat itu ada hari-hari yang lain, itu memberikan hadiah terbaik di hari atau di sore hari, dan itu kita minta mereka untuk datang ke masjid. Untuk apa? Untuk belajar ngaji dulu, untuk sholat, untuk belajar fikih toharo dan lain-lain. Baru setelah itu kita berikan hadiah. Nah, ini adalah orang-orang mustahik, orang-orang yang tidak mampu, fakir, miskin dan lain-lain. Yang dimana areanya? Area sekitar radius 5 km dari masjid. Nah, bayangkan abang kakak ayah bunda, ketika kita punya misalkan masjid yang masjid ini bisa mengcover orang-orang miskin di sekitarnya, ada 1 juta masjid. Kalau setiap masjid itu ada 30 orang, berarti 30 kali 1 juta berapa? 30 juta. 30 juta fakir miskin di area masjid itu bisa teratasi. Nah, itu MPC, Mustahik Produktif Center. Ada lagi hamba Allah istimewa. Ini mustahik yang memikirkan mustahik. Kan mustahik itu orang yang berhak menerima zakat, infak. Ya, kalau dalam Al-Quran, di dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, sampai dengan fisabilillah ada 8 asnaf. Nah, ini ada orang mustahik, dia juga tidak mampu, dia juga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi dia masih memikirkan umatnya Rasulullah SAW. Siapa itu? Tadi marbot masjid, kemudian marbot masjid, guru ngaji kampung, terus juga penggali kubur, penjaga kubur, pemandi jenazah. Bayangkan, saya pernah mendengar testimoni dari beberapa orang yang ada di pedalaman Kalimantan Barat, abang kakak semuanya. Jadi ada di daerah Kalimantan Barat pedalaman itu, ya, daerah Sanggau, kemudian juga mungkin ada di daerah Tayan. Nah, mereka ada yang kelompok-kelompok atau desa-desa mu'alaf yang memang sangat sedikit sekali memahami bagaimana cara memandikan jenazah. Akhirnya kalau ada yang wafat di situ harus menunggu. Siapa? Menunggu yang mengerjakan fardu kifayah yang jaraknya sangat jauh. Bahkan kendaraannya pun terbatas. Akhirnya harus nunggu 5 jam, harus nunggu 7 jam. Karena kalau nggak segera dimakamkan, diuruskan, ini akan diurus secara non-muslim. Karena mayoritas non-muslim. Begitu. Nah, itulah perjuangan-perjuangan para hamba Allah istimewa yang tadi sudah disebut oleh Ahmad. Ya, nah mereka kita muliakan, kita bahagiakan, kita layani. Gitu. Karena apa? Mereka kalau di Baitul Mal disebutnya MPI. MPI itu Mustahik Produktif Istimewa. Dia sudah mustahik produktif, tapi dia istimewa. Apa istimewanya? Dia memikirkan mustahik, padahal dia mustahik, dia memikirkan mustahik. Begitu. Ini sangat sedikit. Maka orang-orang ini yang
dia tidak meminta, dia tidak menagih gitu ya. Tapi insya Allah mereka berbuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari ayah bunda abang kakak, di hari Jumat ini kita perbanyak sholawat, kita perbanyak sedekah. Tadi sebagaimana doa yang disampaikan oleh ayah man, kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, anak cucu keturunan kita semuanya, mudah-mudahan orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi orang yang paling banyak zakatnya, paling banyak infaknya, paling banyak wakafnya. Dan juga mudah-mudahan kita semuanya bisa berinfak dengan infak yang terbaik, zakat dengan zakat yang terbaik. Karena kalau sudah ada orang yang paling banyak infaknya, zakatnya, dia sudah ada dua elemen. Pertama apa? Dia saudagar, kemudian dia dermawan, dan yang terakhir dia soleh. Bayangkan, gitu. Nah, maka mudah-mudahan di hari Jumat ini kita bisa melakukan hal yang terbaik, kita bisa terus istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Sedikit saja tadi sebagai penambah ya, karena Allah memaksain. Saya kaget juga tadi, sebenarnya jalan-jalan Bang Banjir. Cuma karena di sini sami'na wa ta'na ya, dan kita harus siap terus apa yang diminta, apa yang menjadi fokus kita. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan kita bisa melakukan itu untuk kebaikan kita, keluarga kita. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa setiap pagi kita berdoa sebagaimana yang diajarkan baginda Rasulullah SAW agar kita mendapatkan 3 hal. Jadi ketika ada seseorang, kata baginda Rasulullah, di pagi harinya mengatakan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, itu akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama apa? Hudita, Allah akan kasih petunjuk. Kita sedang kesusahan, kita sedang mentok idenya, kita sedang mungkin tidak kuat imannya, tapi ketika kita mengatakan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah dengan penuh keimanan, dengan penuh hati yang bersih, nah maka kata baginda Rasulullah, Allah akan petunjuk, hudita. Yang kedua, apa yang hadiah yang Allah berikan ketika kita mengatakan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah di pagi hari? Kufita, Allah cukupkan. Bayangkan. Jadi di dalam Islam ayah bunda abang kakak, bukan tawakal itu bukan hanya di akhir. Tapi ketika seseorang di pagi hari keluar dari rumah, buka pintu keluar rumah, dia mengatakan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, Allah sudah jamin kufita. Apa kufita? Allah berikan kecukupan dalam hidupnya. Jadi salah kalau kita bertawakal hanya di akhir. Tawakal itu di awal sudah bertawakal. Ya Allah, aku serahkan hari ini kepadamu ya Allah. Rezeki yang kau berikan terserahmu ya Allah. Gitu. Kita berserah diri. Nah, kemudian tadi yang pertama hudita, yang kedua kufita, yang ketiga apa? Wukita, ini yang paling penting. Apa wukita? Wukita itu Allah berikan perlindungan. Bayangkan, Allah berikan hidayah, berikan petunjuk, Allah cukupkan dalam hari kita. Kemudian yang terakhir, wukita, Allah berikan perlindungan. Sebanyak apapun orang yang dendam dengan kita, orang yang berbuat buruk dengan kita, tapi kalau kata Allah tidak, itu tidak akan terjadi marah bahaya itu untuk kita semuanya. Maka sering-sering mengamalkan. Bayangkan seorang ayah ketika dia keluar rumah, dia belum tahu rezeki dia seperti apa, tapi kewajiban itu keluar rumah cari rezeki. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, ya Allah, hari ini aku bertawakal kepadamu. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali Engkau ya Allah yang maha berkuasa. Ya kan? La haula wala quwata illa billah. Maka insya Allah ketika itu Allah turunkan 3. Syaratnya apa? Kita beriman. Syaratnya apa? Jangan bermaksiat. Syaratnya apa? Kita harus yakin kepada Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan hidayahnya Allah, petunjuknya Allah. Kita akan dicukupkan oleh Allah rezeki kita di hari itu. Dan juga yang terakhir, Allah akan lindungi kita dalam hari itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita juga berdoa sebagaimana yang diajarkan baginda Rasulullah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bayangkan, ilmu bermanfaat, kemudian yang kedua rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang terakhir dan amalan mutaqabbalan. Ditutup dengan amalan mutaqabbalan. Pagi sampai malam, mudah-mudahan dari pagi sampai malam semuanya itu ya, atau dari amalan-amalan kita ada amalan yang Allah terima. Ini doa kita. Astaghfirullahaladzim, yang baik-baik datang dari Allah, yang kurang-kurang sama maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan lanjut dengan 2 rakaat.
Lagi.